Ini Tuhan sedang menahan segala sesuatu. Murkanya besar sebenarnya, ya. Jadi semua itu peringatan-peringatan bagi kita supaya kita takut akan Tuhan, takut akan kuasa Tuhan, ya. Sekejap saja, hanya hitungan detik, hitungan menit, semuanya bisa selesai, ya. Yang ada tadi lagi saya mendengar apa yang dikatakan, ya. Di saat kejadian tadi memang saya hanya dengar, ya. Ada saudara di sini di apa namanya, waktu live mungkin, ya. Ada yang mengatakan opung Sisingamangaraja sudah marah. Saya perkatakan kepada saudara sekali lagi di sini, ya, barang siapa mempercayai roh-roh leluhur, ya, bertobat. Karena inilah yang mengundang kemurkaan Tuhan yang terlebih besar, ya. Jadi semua yang berada di wilayah Tanah Batak, Samosir, semuanya, inilah kemurkaan Tuhan atas tanah ini. Terlalu besar kepercayaan kepada roh-roh leluhur. Ada nanti orang tenggelam, nanti memohon kepada Danau Toba itu, namboru katanya, ya kan. Namboru apa? Ya, supaya mayatnya itu dikeluarkan, bertobat. Bagaimana Tuhan tidak murka jikalau kepercayaan kita seperti ini kepada Tuhan? Bukan hanya wilayah Tanah Batak, saya sampaikan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan seluruh wilayah penjuru bumi ini, ya. Hilangkan, patahkan segala kepercayaan yang percaya kepada roh leluhur atau roh nenek moyang. Tidak ada itu. Apa kalian tahu di mana mereka sekarang? Ya. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama berada di dalam bumi ini, ya. Mau dari zaman Sisingamangaraja, ya. Saya tidak takut memperkatakan hal ini karena apa? Roh Tuhan lebih besar. Jadi saudara-saudara, kalau memang ada saudaranya di Tanah Batak yang masih percaya hal-hal seperti ini, sampaikan kepada mereka bertobat, ya. Yang ada juga di Sisingamangaraja, di mana dia sekarang? Nah, saudara berpikir, apa rohnya gentayangan? Tidak. Tetapi coba saudara selidiki. Apakah di saat dia meninggal, dia melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Intinya, kalau dia melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, maka dia akan bersama-sama dengan Bapa dalam kerajaan sorga. Tetapi kalau dia tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, maka kebinasaan. Nah, jadi jangan ikut-ikutan. Dan saudara juga jika mendengar hal ini, ya, jangan biarkan mereka di dalam dosanya, tetapi tegur segala kesalahan. Tidak ada namboru-namboru Danau Toba, ya. Tidak ada roh-roh leluhur, roh-roh Sisingamangaraja. Yang ada ini banyak percaya dengan roh-roh itu, ya, sampai dukun-dukun yang katanya songkop. Kalau songkop itu katanya kemasukan roh Sisingamangaraja, ya. Pada bangga semua di Tanah Batak ini, ya. Heran saya, ya. Ada seorang nanti mau jadi hamba Tuhan pun jadi lawannya, ya. Tetapi di saat mau jadi dukun, semua pada mendukung. Bahkan mungkin ada juga yang menyatakan diri sebagai pekerja-pekerja di ladang Tuhan, mendukung para dukun, ya. Saya heran, ya. Saya menemukan beberapa orang di Tanah Batak, baik Sintua atau apapun, masih percaya dengan roh-roh perdukunan. Ada apa ini, ya? Apa tidak dihempaskan nanti keseluruhannya itu semua? Percaya dengan batu-batu, percaya dengan pohon-pohon besar. Saya tidak senang dengan kejadian-kejadian terjadi. Saya sangat berduka, ya. Saya melihat saja, saya tidak sanggup. Karena setiap nubuatan yang terjadi, itu saya sangat berduka, ya. Yang ada saya pun disamakan lagi dengan dukun, ya kan. Ada-ada saja. Jadi siapapun kita, baik sanak saudara kita, peringatkan kepada mereka, ya, untuk tidak pernah mencemarkan diri. Ini adalah percabulan di hadapan Tuhan, ya. Ini percabulan yang sangat besar. Perjinahan yang sangat besar di saat kita menduakan Tuhan. Saya sampaikan kepada saudara dari sekarang, dari saat ini. Jika saudara masih percaya roh leluhur, jangan pernah injak gereja. Karena di sana saudara menghina Tuhan, ya. Kalau masih percaya atau memberi sesajen baik ke kuburan atau kemanapun, jangan pernah lipat tangan untuk berdoa kepada Tuhan, karena engkau menghina kekuasaan Tuhan, kekudusan Tuhan, ya. Kalau dingin-dingin sekalian, panas-panas sekalian.
Karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang seperti ini. Jikalau leluhurmu itu yang menjadi Tuhanmu, udah cukup, itu yang menjadi Tuhanmu. Kalau memang engkau menjatuhkan dirimu, menetapkan dirimu untuk apa? Untuk binasa, ya. Karena seseorang yang menganut kepercayaan, ya, kepada roh leluhur, itu menetapkan dirinya untuk binasa, ya. Saya heran orang-orang Batak kalau saya perkatakan seperti ini. Kau tidak menghormati roh leluhurmu, apa yang kuhormati, ya? Saya cukup mengingat kalau mereka pernah berperan dalam hidup saya untuk apa? Saya ada karena keturunan mereka. Ya. Apa saya harus menyembah mereka? Karena saya dengan roh leluhur, ya, sama di hadapan Tuhan akan mempertanggungjawabkan apa yang kami kerjakan di dalam bumi ini. Jadi saya tidak takut apapun kalau masalah perdukunan, ya. Mau dukun-dukun besar pun di hadapan saya tidak takut. Mau dimanapun saya tidak takut. Sebab Tuhanku terlebih besar, ya. Saya kalau masalah perdukunan seperti ini, wow, geram hati saya ini, ya. Beberapa waktu lalu juga di tempat kami, Humbang Hasundutan juga ini, ya. Saya diperhadapkan bahkan kepada masyarakat hanya karena apa? Dukun, ya. Sampai saya katakan, sudah bawa dukun kalian, sebesar apapun dukun kalian bawa ke sini. Nah, ini acara mengukal holi juga nggak bisa, nggak ada itu, ya. Saudara ikut juga ke dalamnya. Di dalam acara itu, saudara pun sudah turut untuk hal-hal tersebut, ya. Jadi kadang mereka mengatakan belajar melakukan mengukal holi itu dari apa? Zamannya tulangnya siapa? Si Yusuf. Yusuf apa sih? Yusuf, ya. Tulang Yusuf, ya. Nah, sebenarnya kenapa dia sampai mengatakan kalau tulangnya itu harus dibawa? Saking sakitnya mereka di tanah perbudakan. Makanya dia menyampaikan, ya, supaya tulang-tulangnya pun dibawa dari tanah perbudakan ini. Sekarang saya mau tanya, apakah saudara diperbudak di tanah saudara, ya, sehingga saudara harus menggali kuburan-kuburan, ya, dan mengangkat tulang belulang? Sesat, ya. Baru kali ini saya berani mengatakan sesat, karena saya tidak sembarangan untuk mengatakan kata sesat. Saya tidak mau, ya. Tapi kalau yang seperti ini saya katakan bertobat, saudara. Ya. Saya sendiri tidak mau melakukan hal itu. Beberapa waktu lalu saya disuruh untuk melakukan hal seperti itu kepada nenek moyang saya. No, saya bilang tidak. Ya, dan saudara juga yang terlibat dalam hal itu, ya, saudara juga sudah ikut turut dalam apa? Percabulan di dalam Tuhan, ya. Ngapain pindahkan tulang belulang? Sudah, itu hanya sebatas tulang belulang. Nah, orang melakukan itu karena apa? Mereka percaya rohnya masih ada, ya. Diketok-ketok saja pintunya, oh, opung udah datang, katanya. Opung apa? Ya. Nanti opungnya baru mati, ya. 2 hari kemudian bunyi di belakang, terak-terak katanya kuali, ya kan. Oh, opung itu sudah membuka periuk, mau makan dia, katanya. Nah, itu kepercayaan Batak ini hebat sekali, ya. Opung apa? Yang ada setan yang bekerja, ya. Karena manusia sudah percaya, sudah ada di dalam mindset ini kalau itu ada, ya, sehingga setan pun tertawa, yuk kita kerjain yuk mereka, pura-pura jadi opungnya. Nah, bekerja sama setannya semuanya, ya. Satu buka periuk, satu menyamar jadi opungnya dan menyerupai wajah opungnya, ya. Pura-pura ketawa, cucuku, katanya. Percaya pula, mak, tadi opung datang, katanya. Jadi putus segala hal seperti ini, ya. Ini bukan hanya tanah Batak. Jadi jangan bangga dulu wilayah yang lain, ya. Mau di Sulawesi, mau di NTT, mau di Papua, mau di Jawa, Sumatera, semua ada seperti itu. Takut akan hantu, ya. Sekarang saya mau tanya dulu dari sini. Ini ada 100-an orang. Siapa yang masih takut hantu? Ada yang berani jujur gak? Oh, ini di depan saya yang jujur. Ada hantu di? Gak ada hantu. Ngapain takut? Ini ada yang jujur ini, ya. Haleluya. Nah, banyak orang takut hantu. Apa yang mau ditakuti dari hantu? Nah, banyak orang takut lewat kuburan, iya kan? Nah, sebenarnya coba saudara berpikir, hantu itu pekerjaan siapa? Hantu itu pekerjaan setan, ya. Jelas itu pekerjaan iblis.
Apakah memang ada? Ya ada, mereka menyerupai ya. Nah, karena manusia yang sudah merancangkan dalam pikirannya ada pocong katanya. Pocong itu bentuknya seperti ini. Ada kuntilanak, ya, ada sundel bolong, ada genderuwo, ada tuyul. Nah, datang iblis, mereka ketawa-ketawa itu. Kita buat bentuk kita jadi genderuwo katanya. Jadi tuyul, nah seperti itu ya kan? Nah, jadi akhirnya orang yang lewat kuburan, ya, hihihihi katanya. Dan memang ada banyak seperti itu ya. Jadi bagi siapa memang yang roh kegelapan masih ada dalam dirinya karena ketakutannya, mereka bisa mendengar, bahkan bisa melihat, ya. Tapi kalau imanmu kuat, Tuhan tidak akan izinkan hal-hal seperti itu Anda lihat, ya. Ingat, banyak saya tanya, kenapa takut kuburan? Banyak hantunya. Kalian tahu nggak? Mana lebih banyak hantu? Di kuburan apa di rumah? Saya bilang, di kuburan lah Bu, katanya. Oh alah, rugi sekali setan itu ada di kuburan. Karena di kuburan hanya tulang belulang, saya bilang. Apa yang mau dicobainya dari tulang belulang? Saya bilang. Karena pekerjaan setan itu mencobai umat manusia. Menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Ya. Nah, ngapain dia di kuburan? Siapa yang dicobainya di sana? Tetapi dia akan hadir di kuburan untuk apa? Mencobai orang-orang yang lewat, ya. Nah, karena orang yang lewat itu dia tahu. Mereka penakut. Akhirnya mereka muncul di sana, ya. Jadi kalau saudara tanya mana lebih banyak setan? Di rumah atau di kuburan? Di rumah, ya. Kenapa saya katakan demikian? Kita taruh satu rumah itu ada 4 orang. Ya. Nah, ini harus selidiki, ya. Jadi jangan cari setan di kuburan. Cari setan itu di rumah banyak sekali berdiam, bersemayam dengan karakter-karakter. Satu contoh dari keempat orang ini. Satu orangnya dia pemalas, ya. Dia pemabuk. Dia penjudi, ya. Dia suka memberontak. Itu aja udah 4, ya. Setannya udah 4 dari satu orang, ya. Kali 4 orang 16. 16 setan ada di rumah itu sudah, ya. Di kuburan paling segitu panjangnya kuburan hanya satu yang ketihi katanya kan, hanya satu aja, ya. Nah ini di dalam rumah tadi saya katakan 4 orangnya kali 4 dosanya 16 setan, 16 hantu ada di rumahnya. Jadi jangan mau disesatkan dengan ketakutan saudara, karena rasa takut yang membuat saudara tersesat itu, ya. Lewat kuburan, lewat kegelapan, ya nanti ada suara, ya. Karena itu sudah muncul dalam pikiran, ya. Akhirnya iblis bekerja, karena iblis bekerja melalui pikiran manusia, ya. Nah, jadi bagi yang masih penakut, saya sampaikan bagi kita semua bertobat, ya. Ada firman loh kepada penakut, ya. Coba cari dulu nih Wahyu berapa itu, ya. Penakut katanya tidak akan layak untuk masuk kerajaan surga. Jadi jangan penakut. Ya loh orang takut gak bisa katanya masuk surga. Iya, jadi jangan takut ya. Kalau gelap belakang, berani ke belakang. Sip, mantap. Nah, jadi seorang penakut itu, ini saya baca ini. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wow, dahsyat sekali, ya. Jadi sekali lagi, yang penakut, yang tidak percaya. Jadi kalau kebenaran sudah dibukakan bagimu dan itu sesuai dengan Alkitab dan kamu tidak percaya, maka apa yang ada dalam hidupmu, ya, kamu akan masuk ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Bukan saya yang katakan, firman Tuhan. Makanya di saat kebenaran itu disingkapkan, berilah hatimu, percayalah, ya. Intinya uji segala sesuatu. Cara menguji itu bagaimana? Hubungkan dengan firman Tuhan, ya. Nah, jadi Wahyu 21 ayat 8. Orang-orang penakut yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundel, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala. Ingat, tadi yang percaya dengan roh-roh leluhur itu sama dengan penyembah-penyembah berhala. Semua pendusta. Jadi kalau saudara katakan engkau mengasihi Tuhan,
tetapi engkau masih percaya dengan roh-roh leluhur, maka itu sama dengan pendusta, ya. Nah, dan mereka itu kemana? Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, ya. Demikian firman Tuhan. Jadi bertobat, ya. Nah, jadi di sini juga saya tetap minta topangan doa beberapa hari lalu, ya. Ini Tuhan memberikan saya juga mimpi. Di situ memang saya terkejut, ya. Ini sepertinya akan ada hempasan-hempasan lagi di beberapa wilayah yang akan terjadi. Topang, doakan wilayahmu supaya itu tidak terjadi, ya. Jadi saat itu saya dibawa terbang, saya dipeluk oleh Tuhan itu sendiri, ya. Dan saya rasakan, hanya wajahnya saya tidak bisa melihat, selalu seperti itu. Dan di saat saya dibawa, ya, tangannya itu diturunkan ke laut, ke air, ya. Ke air intinya, mau air danau, mau air laut, ya ke air. Nah, diturunkannya. Dan di saat dia menurunkan itu seperti air ditarik, ya, sap, seperti itu. Nah, dihempaskan ke bumi, ya. Jadi dan saya juga banyak diperlihatkan sama seperti yang terjadi ini, ya. Gempa bumi, ya. Tanah-tanah yang terbuka, longsor, itu banyak Tuhan perlihatkan, ya. Nah, jadi di sini saya meminta topangan doa untuk tanah Batak juga. Belum selesai sampai di sana. Tetapi selesaikanlah itu sekarang. Dengan apa? Saya memohon kepada seluruh wilayah di tanah Batak, ya. Kalau tanah Batak itu kan sudah keseluruhan, mau Humbang, Hasundutan itu tanah Batak juga, ya. Dimana lagi intinya wilayah-wilayah Batak lah, ya. Berdoa. Toba, Samosir, Humbang, berdoa, ya. Naikkan lebih lagi, ya. Begitu juga dengan wilayah-wilayah Jawa, ya. Sumba, tetap berdoa. Lombok, Bali, Jawa Tengah. Ini kemarin Jawa Tengah kayaknya udah ada kejadian juga, ya. Tetap berdoa, ya. Supaya semua dihalaukan. Nah, jangan saudara katakan menakut-nakuti, tidak. Tetapi supaya itu tidak terjadi, ya jangan pula kita menganggap sepele, menganggap rendahkan segala nubuatan, ya. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Nah, ini sebelumnya saya mau informasikan kepada seluruh kita. Ini saya lagi ada di tanah Soe, ya. Di mana kita akan mendengarkan mungkin setelah kami kembali dari sini, atau nanti kalau Tuhan perintahkan untuk saya deklarasikan segala pesan-pesan Tuhan atas tanah Soe, saya akan deklarasikan di tanah ini juga, ya. Nah, apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas tanah Soe akan sama-sama kita perdengarkan dan kita sampaikan kepada seluruh saudara-saudara kita yang ada di tanah Soe dan juga NTT, ya, bukan hanya Soe saja. Oke, kita kembali kepada topik renungan kita, yaitu bangunlah hai kamu yang tertidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Hamasyah akan bercahaya atas kamu, ya. Jadi sebelumnya tadinya saya hanya mau bawa 4 ayat, ya. Tapi ini karena nubuatan tadi juga, ini saya mau membawa saudara dari mulai ayat yang kelima saja, ya. Oke, kita akan mulai. Ini dari Efesus pasal yang kelima. Mohon maaf saya lupa tadi, ya. Efesus pasal yang kelima. Ayatnya yang pertama sampai di mana Tuhan tuntun. Ya. Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Elohim, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Hamasyah Yahusua juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Elohim. Jadi di ayat yang pertama dan yang kedua, kita ditekankan untuk melakukan kasih, ya.
Bahkan kita harus menjunjung tinggi kasih, menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, di dalam kebenaran akan firman Tuhan, di dalam kebenaran akan segala hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dan segala ketetapannya, ya, itu digenapi dengan kasih. Ya, ingat, Tuhan datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Ya, kegenapan daripada hukum Taurat adalah kasih. Jadi tidak ditiadakan, gak ada satupun yang ditiadakan, ya. Kalau masih ada perbantahan, saya katakan dari sekarang saudara bertobat. Ya. Dalam hal ini sepertinya saya harus semakin tegas untuk mengingatkan saudara untuk melakukan apa yang Tuhan telah nyatakan, ya. Sebenarnya ada sesi yang saya rindukan untuk menyampaikan kepada saudara akan kunci-kunci keselamatan, ya. Tetapi di The Letter from God, kalau saudara benar-benar menyimak, merenungkan, membaca, di sana sudah keseluruhan, ya. Di sana sudah banyak gitu. Itu saja saudara lakukan sudah. Ya. Tuhan datang, saudara didapati Tuhan setia, tidak bercacat. Ya. Tidak bercacat ini, itu dinilai dari apa? Dinilai dari seberapa besar saudara melakukan seluruh firman Tuhan, seluruh perintah Tuhan, seluruh hukum dan ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi supaya kita ditemukan Tuhan tidak bercacat dan tidak bernoda, tidak ada noda, ya. Karena kesalahan yang dilakukan oleh umat Tuhan yang mendatangkan murka Tuhan di saat mereka memperkosa kesucian firman Tuhan, itu tertulis di dalam Yehezkel, ya. Di Yesaya juga ada dikatakan hal demikian, ya. Murka Tuhan atas nyata karena mereka tidak melakukan lagi perintah-perintah Tuhan, ya. Jadi saudara yang telah menerima surat tersebut, saya mohonkan kepada saudara, janganlah asal menerima. Renungkan itu baik-baik. Simak semua apa yang diperkatakan itu, ya. Dan lakukanlah itu. Serta beritahukanlah kepada seluruh sanak saudaramu dimanapun mereka berada. Kebenaran firman Tuhanlah yang harus kita junjung tinggi, ya. Dengan diteguhkan oleh kasih, ya. Karena ini zamannya sudah banyak kebenaran yang diselewengkan. Saudara pernah sadar nggak? Manakah ajaran gereja yang akan menyelamatkan kita? Ya. Karena semua aliran-aliran ini memiliki pengajaran-pengajaran yang berbeda-beda. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, pernah nggak saudara berpikir, di manakah aliran gereja yang bisa menjamin pengajarannya bisa menyelamatkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ada nggak? Coba cek, ya. Sementara aliran-aliran itu semua berdiri di seluruh dunia. Ada yang satu mengatakan A benar, yang B tidak dilakukan. Ada yang melakukan B, yang C tidak dilakukan. Ada yang melakukan yang C, yang D tidak dilakukan. Nah, sekarang coba kita berpikir, yang mana yang harus kita ikutkan? Ya, yang Protestankah, yang karismatikkah, yang Adventkah, yang Mesianikkah, yang Katolikkah, yang manakah semua? Coba saudara selidiki. Yang mana ini yang bisa membawa kita ke dalam surga? Ya. Pengajarannya. Pengajaran yang manakah yang dikategorikan sebagai kebenaran? Di saat saya pernah memikirkan hal itu, kacau ini Tuhan. Dan semua tentang kekristenan ini diterima loh di Indonesia, diterima loh di seluruh dunia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mana yang membawa kita ke dalam kekudusan, kelayakan di saat Tuhan akan datang nantinya, ya? Karena satu contoh saya katakan, dia dari Mesianik, ya, janganlah dulu Mesianik, ajaran-ajarannya lah dulu, ya. Nah, satu contoh saya buat satu, dia menerima nama Bapa, tetapi menyangkal karunia Roh, ya. Nah,
Nama Bapa ini sesuai dengan yang tertulis, ya. Karunia roh ini sesuai dengan yang tertulis, tetapi ini diredupkan. Nah, jadi bagaimana? Apa sesuai seluruhnya dengan firman Tuhan? Kedua, ada mereka yang melakukan hari Sabat, tetapi mereka tidak di dalam praise and worship, ya. Sementara Sabat itu sesuai firman, praise and worship sesuai firman, ya. Berarti timpang kan? Yang satu dilakukan, yang lain dia diabaikan. Nah, ada dia kuat di dalam praise and worship, ya. Tetapi dia tidak menerima nama yang benar. Nah, sementara praise and worship ini benar dan nama yang benar ini benar, sementara yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan? Di pelayanan ini semua dikerjakan. Karena apa? Roh Kudus akan mengiring kita untuk melakukan semuanya. Karena apa? Tidak mungkin kan kita mengatakan, kalau saudara satu contoh di dalam Protestan, apa iya saudara berani mengatakan kalau karismatik itu sesat? Enggak kan? Saudara mengakui mereka juga untuk berdiri kan? Nah, di saat ada saudara kita satu contoh di Advent, apa iya berani kita mengatakan mereka sesat? Tidak kan? Nah, intinya mereka semua ini diterima di seluruh dunia. Namun, yang mana yang harus kita pilih? Ya, gak ada. Intinya, dimanapun saudara beribadah, mau di Protestan, karismatik, di Mesianik, di Advent, di mana lagi ya? Nah, intinya tetap kembali kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, ini kuncinya, kunci keselamatan ini. Dimanapun saudara beribadah, ya, lakukanlah keseluruhan firman Tuhan. Jangan satu kamu lakukan, yang lain kamu abaikan. Ya. Nah, di sini saya bersyukur Tuhan membukakan hal-hal ini. Ya, marilah kita bersyukur. Karena apa? Sekiranya Tuhan tidak membukakan, bagaimana kita akan layak masuk ke dalam kerajaannya. Ya, jadi disinilah persatuan itu tadi. Jadi kita mengambil kesimpulannya. Kita menerima Bapa, nama Bapa yang benar. Kita melakukan Sabat yang kudus. Kita menjauhkan diri dari binatang haram. Kita menerima karunia-karunia roh sebagai panggilan yang berbeda-beda. Ya. Dan kita juga hidup sebagai penyembah dan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan kita mempersembahkan penyembahan-penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jadi keseluruhannya kita terima. Ya. Jangan yang satu kita lakukan, yang lain kita abaikan. Karena semua ini sesuai dengan firman Tuhan. Inilah pemulihan yang Tuhan mau kita kerjakan untuk persatuan tubuhnya. Ya, jadi lakukanlah itu ya. Jadi tadi ayat yang pertama dan kedua ini membawakan kita untuk meneguhkan kebenaran firman Tuhan dengan kasih, ya, dengan kasih. Nah, itu yang paling utama, karena walaupun saudara melakukan seluruh hukum Taurat, kalau tidak ada kasih sama saja tidak akan menyelamatkan. Bukan karena engkau dibenarkan, bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi ada juga dikatakan engkau dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kadang seperti bertentangan, tetapi sebenarnya dengan kita melakukan hukum Taurat itu dan kita menerapkan kasih, demikianlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang ketiga, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ya, bayangkan, menyebut aja, ya, bahkan lidah ini pun harus keluh akan segala rupa-rupa kecemaran, percabulan, keserakahan, ya. Disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi lepaskan hidupmu dari segala percabulan. Percabulan yang terbesar itu berbicara apa? Ya, menduakan Tuhan, perzinahan di hadapan Tuhan, kepercayaan akan roh-roh nenek moyang, kepercayaan akan roh-roh leluhur, ya. Nah, ini harus dipatahkan ini.
tanah Batak, Sulawesi, NTT, Papua sama ini. Ya, dengan roh-roh leluhur Jawa juga. Oh, sama semua sebenarnya. Ya, kita ini sebenarnya keturunan siapa ini? Oke. Percabulan dan rupa-rupa kecemaran, ya, rupa-rupa kecemaran. Kita sudah mengerti kecemaran-kecemaran apa yang ada di dalam bumi ini. Yang harus kita jauhkan, pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, dan segala macam, ya. Ayat keempat, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Ini sangat banyak. Tunggu saya baca dulu satu ayat ini. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Nah, banyak orang mengucapkan kata-kata yang sia-sia, yang tidak mengandung makna. Bercanda-bercanda dengan perkataan-perkataan kotor, dengan perkataan-perkataan sembrono, sangat banyak. Ya. Saya ingat dulu bagaimana hidup lama saya. Saya di dunia pasar juga ya, namanya orang pasar ya. Apalagi kita kan ada usaha. Jadi orang-orang kalau di dunia pasar itu, memanggil orang pun tidak dengan nama. Tapi pakai apa? Cakap kotor. Apa katanya gitu ya kan. Apalagi Batak ini keren banget ya. Kalau ngomong kan terkenal dengan kerasnya ya. Nah, tapi puji Tuhan ya, jenis tumorang kan diangkat dari tanah Batak. Jadi kerasnya juga masih dipakai dalam mengajar ya. Tapi bukan kasar ya, beda keras dengan kasar ya. Nah, jadi perkataan-perkataan kotor seperti ini sangat banyak, dan bagi mereka itu mereka tidak canggung lagi untuk mengucapkannya, ya. Dan kadang mereka bercanda, saya melihat dulu, mengingatlah masa lalu ya, kadang bercanda-bercanda seperti itu mama-mama ataupun bapak-bapak ya, dengan perkataan-perkataan yang sembrono, ya. Nah, ini Tuhan tidak berkenan. Guyon-guyon ya, lelucon-lelucon dengan perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ini tidak pantas untuk kita lakukan. Kita harus menunjukkan kalau kita itu orang yang beribadah. Kita harus ada perbedaan antara yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Ya saudara ya. Janganlah engkau sama dan serupa dengan dunia ini. Saya juga pernah serupa dengan dunia di saat saya tidak mengenal Tuhan. Ya, mungkin saudara bisa tanya, bagaimana dulu kehidupan saya, cara bicara ya, pola pikir, pergaulan itu jauh berbeda, dan saya merasa rugi atas segala hidup saya yang dulu ya. Tetapi saya bersyukur dengan hidup saya yang sekarang, di mana Tuhan masih melayakkan saya berdiri atas dasar firman-Nya untuk menyatakan berkat bagi saudara, memberikan berkat kebenaran akan firman Tuhan. Dan saya bersyukur diberikan kepercayaan juga ya, untuk menyatakan semuanya itu, dan itu semua bagi kemuliaan Tuhan. Itulah ucapan syukur saya yang terbesar. Karena apa? Tuhan memberikan pengenalan kepada saya akan pribadinya. Karena sekiranya saya tidak mengenal Tuhan, bagaimana hidup saya kelak di dalam kekekalan, akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Itulah ucapan syukur saya yang besar kepada Tuhan ya. Jadi ingat, perkataan-perkataan yang bercanda ya, selidiki perkataanmu. Bahkan kalaupun orang yang bercanda dan candaannya itu dengan ucapan-ucapan kotor ya, yang tidak pantas, saudara pun ikut tertawa di dalamnya, saudara sudah turut mendukung dia dalam segala dosa ya. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas ya. Jelas firman Tuhan mencatat ya, tidak pantas. Jadi perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono itu tidak pantas ya untuk kita perkatakan. Namun hendaklah kita memperkatakan atau menyampaikan segala sesuatu itu ya, ucapan-ucapan syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah,
Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Hamasyah dan Elohim, ya. Ingat ya. Tidak ada orang sundal, orang cemar. Jadi orang-orang yang melibatkan diri dengan penyembahan berhala, orang-orang yang melibatkan diri, ya saya minum dulu, sepertinya agak nyangkut. Orang-orang yang melibatkan diri akan kepercayaan roh-roh leluhur, mereka ini adalah orang-orang cemar, yaitu penyembah-penyembah berhala, ya. Dan dikatakan orang serakah juga, ya. Nah, keserakahan ini sudah banyak terjadi di seluruh penjuru bumi. Jangankan di kalangan jemaat, bahkan di kalangan yang katanya hamba Tuhan juga sudah banyak keserakahan. Mereka yang menyatakan diri sebagai hamba Tuhan, ya. Karena kalau hamba Tuhan yang sesungguhnya, maka mereka tidak akan serakah, ya. Tetapi sudah banyak yang menyatakan diri dan bahkan berdiri sebagai hamba Tuhan, tetapi keserakahan ada di dalam hidup mereka. Nah, maka orang-orang seperti ini, ya, tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Elohim. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Elohim atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Nah, kalau saudara bertanya, firman Tuhan kan kita mengajarkan kita untuk saling mengasihi, kan? Nah, namun hal ini dikatakan jangan berkawan, tetapi pengertiannya yang paling dalam, makna daripada ayat ini, ya, bukan berarti kita benar-benar tidak menyatakan kasih kepada mereka, tetapi jangan pernah terlibat akan dosa-dosa mereka. Jangan pernah tercemar dengan segala pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka kerjakan, ya. Nah, saudara harus tetap menyatakan kasih kepada mereka, kecuali jikalau mereka memang mau menjauh daripada saudara, ya sudah. Yang penting ketemu sama mereka, apalagi itu saudara. Jangan karena saudara tahu dia berdukun atau apa, saudara seperti itu jangan. Ya, tetapi tetap sapa mereka dan tegur mereka di dalam kasih. Peringatkan mereka akan segala dosa dan pelanggaran yang mereka telah perbuat, ya, karena Tuhan juga akan menuntut di dalam Yehezkiel 33, ya. Jikalau hari ini kita bertemu dengan seseorang, ya, dan kita tidak menyatakan kebenaran, maka ia akan mati dalam dosanya dan Tuhan pun akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripada kita. Jadi setiap bertemu dengan orang-orang yang melakukan kesalahan, maka tegur mereka di dalam kesalahannya. Mereka mau bertobat atau tidak urusan mereka, ya. Intinya kalau kita sudah menyampaikan dan dia tidak bertobat, maka kita telah diselamatkan, ya. Ayat keberapa tadi? Ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara memang sudah benar-benar lepas daripada kegelapan? Ataukah saudara sudah benar-benar menjadi anak-anak terang? Ini harus diselidiki. Karena sering saya katakan, banyak orang menyatakan diri sebagai manusia baru yang sudah lahir baru, yang sudah dibaptis Islam, ya. Tetapi tidak memiliki pribadi yang diperbaharui hari lepas hari. Ini bukan manusia baru namanya. Tetapi baptisan itu hanya dianggap sebagai simbol saja, ya, tanpa kuasa dalam dirinya. Tanpa penghayatan penuh akan arti daripada baptisan. Karena baptisan itu sesungguhnya adalah penerimaan kita penuh kepada Tuhan. Dia sebagai Raja, dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan kita menerima dia untuk menyatu di dalam kita dan diam di dalam kita. Sehingga segala perbuatan-perbuatan dari dalam hidup kita pun
itu adalah perbuatan-perbuatan yang menjadi terang. Nah, apakah saudara-saudara yang telah memberi diri dibaptis, sudahkah saudara menjadi terang tersebut? Ya. Sudahkah kegelapan itu tidak diam lagi di dalam diri saudara? Jikalau kegelapan itu masih diam, kegelapan adalah dosa, segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dan berulang kali saudara diberi peringatan, dan dosa itu masih tetap diam. Maka itu sama dengan apa? Orang bebal. Ya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Jadi bagi kita yang sudah menerima baptisan, jadilah anak-anak terang. Ya, nah jadi ini nanti bagi saudara-saudara yang ada di NTT dan di Jakarta, ya, kita akan adakan baptisan. Jadi bagi siapa yang mau nanti dibaptis bisa telepon kita, hubungi kita ya. Nah yang di Jakarta sudah ada, yang di NTT juga sudah ada, ya. Kami siap untuk melakukan baptisan kepada saudara sebagai apa? Itu ibarat KTP, ya, kartu tanda kewargaan sorga, ya. Kita sudah mendaftar sebagai bagian daripada ahli waris kerajaan sorga, ya. Nah, jadi itu harus kita kerjakan. Kenapa harus kita kerjakan? Karena itu bagian yang Tuhan juga kerjakan selama dia berada di dalam bumi. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan sebagai umat yang setia dan taat akan dia dan menjadikan dia sebagai teladan. Ya, kita harus melakukan hal yang sama. Siapa kita harus melakukan perbedaan dengan Tuhan. Ya, itu saja simple. Ya, kita katakan kita cinta dia. Ya sudah, apa yang dilakukan kita lakukan saja. Itu tanda saudara percaya kalau dia adalah Bapa, Raja, sahabat, saudara dalam diri saudara. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas,
dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum, memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum, menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan, mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba, yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain, akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela, akan diselamatkan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran,
akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.